Ya, terima kasih saudara masih bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Ya, pandemi virus corona di Kota Tegal berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung hotel dan juga restoran. Akibatnya beberapa pengelola hotel terpaksa memilih tutup sementara. Kondisi ini mengakibatkan ratusan karyawan kehilangan penghasilan karena dirumahkan. Inilah salah satu hotel berbintang 3 di jalur Pantura Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Tegal, Sabtu siang yang berhenti beroperasi akibat wabah corona. Padahal sebelum corona melanda, tingkat hunian hotel ini mencapai 60%. Namun kini tingkat hunian atau okupansi hotel turun drastis hingga kurang dari 20%. Akibatnya, pendapatan yang minim tidak bisa menutup biaya operasional para karyawan hotel terpaksa dirumahkan. Dalam satu hotel setidaknya ada 100 orang karyawan yang dirumahkan tanpa kompensasi. Sementara sejumlah hotel yang masih beroperasi terpaksa merumahkan karyawannya sementara waktu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Tegal, Sunan Rashid, mengatakan akibat dampak corona lebih dari 250 orang karyawan hotel dan restoran di PHK. Ya, sangat memprihatinkan ya, artinya untuk tingkat hunian langsung drop ya, di bawah 20% kurang lebih rata-rata gitu. Jadi lumayan memprihatinkan. Sejak kapan? Ya sejak pertengahan Maret. Ada yang dirumahkan, Pak? Yang dirumahkan itu karyawan harian sementara ini. Jumlahnya? Kurang lebih kalau di saya 15 orang. Diperkirakan jika kondisi ini berlangsung hingga 2 bulan ke depan, maka jumlah hotel yang berhenti beroperasi semakin banyak. Atas kondisi tersebut, pihaknya berharap pemerintah Kota Tegal dapat memberi keringanan berupa penangguhan pajak hotel dan restoran selama wabah corona belum mereda. Data dari Disnaker Trans Kota Tegal, jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 703 orang, yang terbanyak adalah sektor perhotelan. Yuli Hadianto, Kompas TV, Tegal. Ya, aparat kepolisian Polres Pekalongan Kota melakukan razia kendaraan bermotor di jalur Pantura. Namun bukan surat-surat yang ditanyakan, melainkan mereka mengecek kesehatan para pengendara bermotor hingga penumpang minibus. Aparat kepolisian memasukkan sejumlah kendaraan dari luar kota baik sepeda motor maupun minibus di jalur Pantura Jalan Gajah Mada, Kota Pekalongan. Mereka tidak ditanya surat-surat kendaraan, melainkan harus turun untuk didata dan dicek kesehatannya. Mereka dicek dari mulai suhu tubuh hingga pendataan pemudik yang melintas di wilayah Pantura Pekalongan. Para pemudik juga diwajibkan cuci tangan di area posko kesehatan yang didirikan oleh polisi itu. Apa yang dilakukan merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19 yang dilakukan polisi di wilayah Kota Pekalongan. Posko kesehatan ini nantinya akan ada selama 24 jam memantau para pemudik yang melintas di Pantura. Dari 200-an warga yang diperiksa, ada satu yang bersuhu tubuh tinggi di atas 38 derajat Celcius. Namun, penyebab dari suhu tubuh tinggi ialah menunggu giliran saat akan diperiksa dengan terik matahari yang panas. Ini khususnya kita yang dari luar kota, dari ini Sumatera, arahnya ke Bali dia, ya, antar pulau dia. Namun pas di Pekalongan kami cek, ya, alhamdulillah dari sekitar 50 penumpang ada salah satu yang suhunya 38. Namun itu dalam pengecekan satu kali, kan pengecekan itu kalau yang tinggi tidak hanya satu kali, sampai beberapa kali. Ternyata dia mungkin merasa tegang karena mungkin perjalanan itu telat makan dan cuci muka. Selain pencegahan dengan razia kesehatan pengendara sepeda motor maupun mobil, di Kota Pekalongan juga diberlakukan jam malam mencegah penularan COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, saudara, jajaran kepolisian berhasil menangkap pelaku penganiayaan seorang perawat klinik Pratama Dwi Puspita, Semarang Timur. Pelaku memukul kepala korban Hidayatul Munawwaroh hanya karena ditegur tak menggunakan masker. Aksi ini sempat viral dan memancing berbagai reaksi dari netizen. Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Semarang bersama dengan Polsek Semarang Timur berhasil menangkap pelaku penganiayaan seorang perawat klinik Pratama Dwi Puspita, Semarang Timur. Pelaku memukul kepala korban Hidayatul Munawwaroh hanya karena ditegur tak menggunakan masker.
Satreskrim Polrestabes Semarang AKBP Asep Maulidin mengatakan pelaku diketahui bernama Budi Cahyono, warga Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang. Pelaku yang berprofesi penjaga sekolah ini diamankan saat berada di rumah. Ya, berdasarkan keterangan sementara dari saksi, jadi untuk pelaku atau terduga pelaku saudara BC ini emosi pada saat diperingatkan oleh perawat yang ada di klinik tersebut untuk menggunakan masker. Ya, dikarenakan kondisi sekarang mengantisipasi mewabahnya virus COVID, ya kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Tujuannya apa? Ya, mau berobat, informasinya mau berobat. Diungkapkan motif pelaku melakukan pemukulan ini karena emosi saat ditegur sang perawat. Sebab saat itu pelaku tidak menggunakan masker sesuai himbauan pemerintah. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami pusing dan mual. Sementara itu, Budi Cahyo mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Menurutnya saat itu tak bisa mengendalikan emosinya. Saat dia memeriksakan salah satu anaknya ditegur karena tidak memakai masker. Minta maaf atas kesalahan saya. Karena silap, mungkin bingung saya dengan kondisi anak saya waktu itu panas sama batuk. Ya itu aja Pak, saya mengaku salah. Terus kalau ditambar kenapa tuh Mas? Disuruh pulang menggunakan masker. Tapi saya minta berikan permohonan untuk anak-anak itu untuk diperiksa sebentar aja. Aksi pemukulan ini terjadi Kamis lalu dan sempat terekam kamera pengawas klinik setempat. Kini Budi Cahyo harus mendekam di ruang tahanan Mapolrestabes Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan dikenai pasal 351 dan 335 KUHP pidana mengenai penganiayaan. Rahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, Disnakerin gandeng LPK membuat APD. Informasinya tentunya saya berikut ini.